Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Ia akan datang dan melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di mana dosa bertambah, di sana rahmat berlimpah. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita memaknai secara lurus arti dari perkataan Santo Paulus ini, maka yang kita lakukan adalah banyak-banyak berbuat dosa, karena di sana rahmatnya pasti berlimpah. Apakah maksudnya seperti itu? Yang pasti tidak. Ketika Santo Paulus berbicara tentang hal seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah coba menganalisa situasi dan kondisi yang mengitari pribadi Paulus sehingga ia berbicara seperti ini. Maka yang kita perlu pahami adalah konteks pembicaraan. Dari bagian sebelumnya kita menemukan bahwa ketika Paulus menyimpulkan di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah, itu didahului dengan penjelasan tentang dosa dan penebusan. Bahwa oleh ketidaktaatan satu orang, kita semua jatuh ke dalam dosa. Artinya Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang lahir ke dunia tanpa dosa, karena kita semua yang terlahir itu warisan dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka semua kita yang lahir sebagai manusia itu diwariskan dosa asal namanya. Namun dalam ajaran gereja, oleh rahmat sakramen baptis, kita dilepaskan dari dosa asal itu waktu kita dibaptis. Maka kita menjadi manusia baru dalam Tuhan. Namun itu lalu tidak berarti kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena sudah mendarah daging dan melekat di dalam diri kita, maka setiap manusia itu pasti jatuh ke dalam dosa. Dan memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Memang yang perlu kita lakukan adalah menyadari diri orang berdosa. Tapi seringkali kecenderungan yang terjadi, orang tidak suka mencari dan menemukan dirinya berdosa. Tapi orang lebih suka mencari dan menemukan orang lain berdosa, dan cenderung mempersoalkan dosa orang. Mungkin kalau ada yang gemar di dunia politik, di hari ini berita yang paling menarik itu ketika orang yang menamakan diri sebagai golongan demokrasi melaporkan Jokowi keluarga ke KPK karena disinyalir melakukan dosa terhadap demokrasi gitu, karena politik dinasti. Saya rasa dari segi politik baguslah, tapi dari segi kemanusiaan, kalau kita kembali, memang yang melapor itu juga tidak berdosa kah? Nanti kan kalau Indonesia itu ujung-ujungnya maling teriak maling, koruptor meneriaki orang lain korupsi, sama saja. Tapi sebagai orang Kristiani, saya rasa perlu untuk kita lebih banyak melihat diri dan menemukan diri berdosa. Ketika kita menemukan diri berdosa, ada sebuah hal atau konsekuensi yang akan muncul.
agar kita terbebas dari dosa itu, kita buat apa? Itu yang jauh lebih penting. Dan menurut Santo Paulus, dosa itu mendatangkan rahmat kalau kita tahu caranya mendapat penebusan. Maka dia bilang, ketika kita mencari Tuhan Yesus sebagai penebus, itulah yang membuat dosa itu memberikan rahmat. Karena di balik pengampunan yang diberikan Tuhan, kita akan mendapatkan penebusan dan rahmat. Maka dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, kalau kita sudah berdosa kan ada sakramen tobat. Kemarin waktu berbicara di Santo Petrus Denpasar, Ubung, kan dengan para rasul awam dan para caleg yang muncul dari paroki itu. Ada kurang lebih hampir 100 orang. Saya bilang begini, salah satu keunggulan politisi Katolik kira-kira begini. Karena politik itu kotor, pasti Anda tercebur dalam kekotoran, dan biasanya politik kalau mau sukses harus menghalalkan segala cara. Jangan berpikir dosa di dunia politik. Tapi untungnya kalau kamu jadi politisi Katolik, walaupun di dunia politik kamu berdosa, atau katakanlah kamu korupsi di sana, kamu masih punya obat untuk menebus dosa ketika datang menerima sakramen tobat. Dan di luar gereja Katolik kan tidak ada sakramen tobat. Jadi dunia akan menjerumuskan kita jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan melalui gereja menarik kita kembali untuk mendapat penebusan. Itulah sakramen tobat, dan inilah yang membuat dosa itu mendatangkan rahmat ketika ada pertobatan dan penebusan melalui Yesus. Jadi dengan kata lain, dosa itu memberikan rahmat kalau kita berlari kepada Tuhan. Apalagi kepada gereja yang memang punya rahmat dan kuasa menebus kita dari dosa lewat sakramen tobat. Itulah maksud dari Paulus ketika berbicara di mana dosa bertambah, di sana rahmat berlimpah. Dan hal ini juga berani diungkapkan oleh Paulus karena bertolak dari pengalaman hidupnya. Kita semua tahu bahwa Paulus ketika menjadi Saulus, dia itu seorang preman, penjahat, kelas kakap, pengejar dan pembunuh murid-murid Yesus. Tapi justru karena ia menggebu-gebu untuk melakukan kejahatan, disitulah Tuhan menangkap dia dalam sebuah perjalanan ke Damsik. Lalu dia ditobatkan. Setelah bertobat, dia menemukan diri sebagai orang yang paling berdosa di antara orang berdosa, tapi justru karena itu Tuhan menyayangi dia. Jadi karena dia taat kepada Yesus, maka dia merasa bahwa ada rahmat di balik dosa. Jadi Bapak Ibu, kuncinya pada ketaatan. Dan pasal pertama kita menemukan bahwa orang jatuh ke dalam dosa itu karena tidak taat. Dan orang ditebus dari dosa karena ketaatan satu orang. Jadi kita jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan satu orang, lalu kita ditebus dari dosa karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita berdosa dan ingin mendapat rahmat, hanya ada satu hal yang perlu, ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat kepada gereja yang punya kuasa mengampuni melalui sakramen tobat. Itu yang membuat dosa mendatangkan rahmat. Seperti Paulus, ketika dia taat kepada Tuhan, ia kemudian menemukan diri sebagai orang berdosa yang penuh rahmat. Dalam kesempatan lain bahkan Paulus pernah menulis begini, ingin sekali Tuhan itu mencabut duri dalam hati atau duri dalam daging atau iblis yang menggerogoti hatinya. Karena setelah menyatu dengan Yesus, Paulus merasa dia harus tampil sempurna. Dia tidak ingin berdosa lagi. Maka dia minta kepada Yesus, Tuhan, kalau saja Tuhan mau, cabut saja setan yang ada di hatiku supaya saya bisa sempurna melayani. Tapi Yesus jawab apa? Paulus, cukuplah kasihku bagimu. Jadi cukuplah kasihku bagimu, jangan minta lebih lagi. Maksudnya apa? Karena Yesus tahu atau Tuhan tahu, kalau dia dicabut hal itu dari dalam dirinya, kekurangan, kelemahan dan naluri untuk melakukan dosa, nanti kan dia merasa angkuh dan sombong. Dan pada saat dia angkuh dan sombong, dia tidak butuh Tuhan lagi. Jadi Bapak Ibu, Paulus kemudian diberikan pelajaran yang sangat berharga tentang arti rahmat di balik dosa.
Dan saya rasa baik juga untuk kita, karena tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Mungkin ada yang mau sempurna, tapi Tuhan tidak rela untuk membuat kita sempurna. Karena kita bukan malaikat, kita bukan orang kudus. Kita itu orang berdosa yang sedang dalam proses menuju kekudusan. Dan Ekaristi serta apapun bentuk sakramen gereja adalah proses membuat kita menjadi suci di dunia. Syukur kalau nanti mati jadi orang kudus. Tapi itu terlalu jauh. Yang paling penting kita mendapat rahmat dalam hidup. Maka orang yang hidupnya kita lihat mungkin sangat berdosa, tapi dia tetap taat dan setia kepada gereja, pelayanan dan iman, dia tampak seperti dirahmati. Yang kedua, berjaga-jaga. Yesus itu mengajak kita untuk berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan sesuatu itu menimpa kita. Memang Yesus berbicara jauh tentang kematian. Maksudnya supaya ketika ajal menjemput kita, kita sudah siap. Dan persiapan kita apa Bapak Ibu? Terus menyatukan diri dengan Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, Ekaristi adalah saat di mana kita terus menyatukan diri dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita tidak usah takut mau mati kapan saja. Kan kita sudah berjalan bersama Tuhan. Nanti kita mati bersama Tuhan. Dan saya rasa Santo Paulus juga yang berbicara hal itu. Supaya marilah kita, agar ketika kita hidup bagi Tuhan. Dan kita mati bagi Tuhan. Baik dalam hidup atau mati, kita tetap milik Tuhan. Jadi tidak ada yang menakutkan kalau kita rajin ikut misa, rajin menyatukan diri dengan Tuhan. Mau mati kapan saja, tidak apa-apa. Yang jadi masalah, kalau kita tidak gemar menyatukan diri dengan Tuhan, itu yang membuat kita takut mati. Karena kita belum siap. Itulah yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga. Kemudian dalam konteks hidup harian biasa, berjaga-jaga untuk kita itu artinya kita diajak untuk berpikir antisipatif dan bertindak preventif. Berpikir antisipatif artinya kita mencoba berpikir lebih dahulu akan akibat dari sesuatu yang kita lakukan. Nah ini yang susah. Ketika kita harus berpikir akibat dari apa yang kita lakukan. Sering kita bertindak bodoh dan sembrono, justru karena kita tidak berpikir kalau saya buat ini akibatnya apa. Jadi berpikir antisipatif artinya mencoba memikirkan efek atau akibat dari sesuatu yang akan kita lakukan, baik atau tidak. Sedangkan bertindak preventif artinya pencegahan. Siap payung